Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawarul Hani Bastomi. Nama saya Muhammad Masbawid Al-Ghazali, NIM 240101226. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Saya dari Prodi PAI kelas 2E, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, di sini menjelaskan tentang aliran Wahabi. Nah, siapakah Wahabi itu? Pertanyaannya gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan ya. Nah, di sebuah desa kecil bernama Darul Aman. Nah, hiduplah seorang anak muda bernama Hasan. Ia adalah santri yang gemar membaca kitab kuning, mendengarkan ceramah para kiai, dan berdiskusi tentang sejarah Islam. Nah, suatu hari ketika sedang duduk di bawah pohon sama kakeknya, Hasan bertanya kepada kakeknya. Nah, kakeknya menjawab gini. Hasan bertanya begini, "Kakek, aku sering dengar orang menyebut-nyebut Wahabi. Nah, siapakah Wahabi itu?" Ya, terus kakek Hasan itu tersenyum bijak. Ia mengusap janggut putihnya lalu berkata begini, Awal mula Wahabi itu pada abad 18 di sebuah daerah bernama Najd, yaitu sekarang bagian dari Arab Saudi. Hidup seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ia sangat perhatian melihat masyarakatnya saat itu yang banyak melakukan praktik-praktik yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam murni. Nah, beliau ingin umat Islam kembali pada ajaran tauhid yang lurus, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mengikuti Al-Quran Sunnah sebagai dipahami oleh generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat. Ia menolak keras praktik-praktik yang menurutnya itu bid'ah, yaitu perkara baru dalam agama Islam. Itu yang disebut bid'ah, ya. Terus Wahabi itu membuat aliansi dengan penguasa. Namun perjuangannya tidak mudah. Banyak ulama, tokoh masyarakat yang menentang karena dianggap keras dan kaku. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab kemudian bersekutu dengan pemimpin suku, Muhammad bin Saud. Dari aliansi inilah gerakan Wahabi tumbuh menjadi kekuatan politik dan militer yang besar. Mereka menaklukkan banyak wilayah di Jazirah Arab, kelak menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi. Seiring berjalannya waktu, gerakan ini dikenal luas Wahabi, meskipun pengikutnya lebih suka disebut Salafi, yang artinya kembali pada pemahaman Islam salafus saleh, 3 generasi pertama Islam. Nah, sebagian umat Islam setuju dengan ajaran mereka yang menegakkan tauhid dan menjauhi bid'ah. Namun sebagai lainnya menganggap mereka terlalu keras, terutama karena mereka mudah menyalahkan dan mengkafirkan orang dengan pandangannya berbeda. Jadi kisah yang saya ceritakan tadi itu intinya begini. Jadi kita harus bijak, tidak boleh mengambil pendapat hanya 1-2 aja. Harus membaca dan memahami mazhab-mazhab yang ada sekarang. Yang kedua yaitu siapakah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang ulama Islam, tokoh agama dan ahli teori dari Najd, Arab Saudi. Nama lengkapnya yaitu adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Ia dikenal sebagai pendiri gerakan Wahabi, bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran salaf atau berpegang pada Al-Quran dan hadis. Gerakan ini berupaya membersihkan ajaran Islam dari praktek syirik, khurafat, serta bid'ah. Lalu Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah tokoh utama yang mengembangkan ajaran Wahabi. Ia berupaya mengembalikan
mengembalikan pemahaman Islam kepada prinsip-prinsip dasar yang dianggapnya itu lebih murni, sebagaimana yang dipraktikkan oleh generasi awal Muslim. Gerakan Wahabi ini menekankan pentingnya tauhid dan menentang segala bentuk inovasi bid'ah dalam agama Islam. Berikut beberapa poin penting tentang aliran Wahabi, yaitu yang pertama ada asal-usul. Gerakan ini itu didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd Semenanjung Arab. Istilah Wahabi ini digunakan oleh lawan-lawannya, bukan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Muhammad bin Abdul Wahab dianggap sebagai tokoh pemurnian tauhid sesuai teks Al-Quran dan hadis oleh pengikutnya. Yang kedua ada ajaran dan pemikiran. Pemikiran tauhid yaitu Wahabi menekankan pentingnya keesaan Allah dan menolak segala bentuk syirik dan bentuk-bentuk ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada penolakan bid'ah. Mereka itu menganggap segala sesuatu inovasi atau ajaran baru dalam agama Islam, bid'ah itu sebagai tindakan yang tidak sah dan harus dihindari. Yang ketiga ada tolak tahayul dan khurafat. Wahabi ini juga menolak segala bentuk tahayul dan khurafat, termasuk kepercayaan dan kekuatan gaib atau benda-benda yang dianggap suci. Pendekatan Salafi, yaitu aliran ini sering sebagai bagian dari atau memiliki kesamaan dengan paham Salafi karena sama-sama menekankan pemurnian tauhid dan kembali kepada sumber-sumber Islam yang asli. Yang ketiga ada ciri-ciri. Penolakan perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, melarang ziarah kubur termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad, lalu mengharamkan merokok. Untuk materi yang ketiga yaitu doktrin dan ajaran utama Wahabi. Yang pertama itu ada tauhid. Wahabi itu menekankan pada keesaan mutlak Tuhan atau tauhid dan menolak tindakan yang dianggap menyiratkan kemusyrikan. Wahabi itu memiliki 3 konsep tauhid, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tauhid uluhiyah itu digunakan untuk melawan hal-hal yang dianggap menyebabkan TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Lalu yang kedua itu ada kembali ke Al-Quran dan Sunnah Wahabi, yakni untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah yang mengarah pada penafsiran spiritual yang ekstrim dan radikal. Mereka ini menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis, tetapi pendekatan dinilai kaku dan terbatas karena tidak membandingkan dengan hadis atau ayat lain, memperoleh pemahaman yang utuh. Yang ketiga ada penolakan terhadap bid'ah tahayul dan khurafat. Gerakan Wahabi bertujuan untuk memberantas segala bentuk tahayul, bid'ah, khurafat, dan penyimpangan yang dianggap keluar dari ajaran Islam sebenarnya. Yang keempat itu ada penolakan terhadap perayaan tertentu. Wahabi melarang perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ziarah makam Nabi, dan berdoa menghadap makam Nabi karena dianggap bid'ah. Mereka juga mengharamkan membangun kubah di atas makam.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.